bersama kami di Oksigen UKM PPD. Hari ini kami akan menjelaskan soal terkait dengan katarak dan teman-temannya. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan like di YouTube kita oksigen.ukm.ppd. Oke, kita langsung saja ke soal yang akan kita bahas. Di sini biasanya saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan kali ini, diagnosis yang tepat dari kondisi pasien tersebut adalah seorang pekerja industri berusia 29 tahun datang ke tempat praktik dokter dengan keluhan penglihatan kabur secara mendadak. Lensa menjadi putih. Nah, ini merupakan satu kata kunci juga ya. Dengan cepat dan mata menjadi merah dengan cepat. Pada pemeriksaan slit lamp, setelah diteteskan non midriatik terlihat lensa posterior berbentuk bintang atau dalam soal lainnya ada juga menyebutkan berbentuk stelat atau bisa juga berbentuk roset. Sehingga ini memang satu kata kunci yang sangat khas untuk kasus katarak traumatika. Oke, kita bahas terkait dengan katarak. Secara definisi, katarak adalah suatu keadaan di mana adanya penurunan dari transparansi lensa sehingga terjadi gangguan penglihatan pada pasien. Atau dengan kata lain, terjadinya suatu kekeruhan pada lensa. Sehingga gejala-gejalanya mata melihat seperti keabuan atau pandangannya menjadi kabur atau menjadi berbayang atau timbul kilatan cahaya atau menjadi silau biasanya pada kondisi cahayanya yang cahaya yang kurang menjadi silau gitu ya. Kemudian diplopia monokular atau gangguan persepsi warna. Nah, ini ilustrasinya. Di sini adalah ilustrasi untuk pandangan yang normal gitu tanpa katarak. Sementara ini ilustrasi untuk pandangan dengan katarak. Biasanya pasien mengeluhkan kalau di Indonesia Rayanya itu pasien mengeluhkan pandangan seperti berkabut atau pandangan seperti melihat awan atau berasap seperti itu. Kemudian klasifikasi katarak. Banyak klasifikasinya. Biasanya dibedakan berdasarkan waktu timbulnya katarak. Di sini timbul waktunya katarak kita bagi menjadi dua. Nah, ada yang didapat atau keyword atau bisa juga karena kongenital. Nah, untuk kedua hal ini 99% itu didapat. Sementara 1% itu kongenital. Dari keseluruhan 90%-nya itu merupakan katarak senilis. Biasanya terjadi karena faktor usia, kemudian ada juga faktor lain seperti ada yang gangguan penyakit sistemik seperti diabetes atau gangguan renal, insufisiensi dan lain sebagainya. Yang didapat lainnya katarak itu bisa terjadi karena toksik katarak atau karena post operasi atau bisa juga terjadi karena traumatik dan sebagainya. Sementara untuk yang kongenital itu bisa terjadi karena gangguan kromosom baik yang terkait kromosom X atau yang tidak terkait dengan kromosom X atau juga yang bisa terjadi karena pada saat proses embrional misalnya ada infeksi torch ya. Kemudian dari maturitasnya kita tahu katarak dibagi menjadi katarak imatur, matur, dan hipermatur. Oke. Kemudian untuk morfologinya, untuk yang khas terutama yang akan kita bahas di sini adalah katarak traumatika. Nah, morfologi seperti apa? Pada pemeriksaan biasanya didapatkan gambaran lensa yang berbentuk seperti stelat atau bintang atau roset pada gambar. Seperti apa gambaran itu? Nah, ini ilustrasinya. Jadi, katarak traumatika itu bisa terjadi karena tentu saja trauma, tapi traumanya macam-macam. Ada yang akibat kontusi otot, trauma tumpul, atau juga bisa diakibatkan karena trauma langsung, trauma tajam, trauma tusuk gitu ya. Atau bisa juga terjadi karena radiasi inframerah atau karena electrical atau tadi high voltage electrical shock atau radiasi ion. Tapi paling banyak itu terjadi karena kontusi atau trauma tumpul. Namun, walaupun pada pasien tidak dijelaskan timbulnya trauma atau bagaimana, tapi berbeda dengan katarak yang lain. Katarak biasanya itu kan katarak terjadi onsetnya itu perlahan-lahan, semakin lama menjadi semakin buram seperti itu. Tapi pada pasien ini timbulnya itu mendadak dan juga disertai dengan
matanya menjadi merah. Berbeda kalau misalnya pada jenis katarak yang lain, biasanya dia itu ada penurunan penglihatan tanpa disertai mata merah. Sementara ini tuh adanya penurunan penglihatan disertai dengan adanya mata merah yang timbul secara mendadak. Nah, jadi kita asumsikan mungkin saja terjadi proses trauma dari faktor risiko pekerjaannya gitu ya. Kenapa tidak opsi yang lain, skleritis nih opsi yang lain ya. Untuk skleritis ini biasanya keluhannya itu mata merah, tidak disertai dengan adanya penurunan penglihatan. Kayak gini ya, mata merah saja, mata merah tapi tidak ada penurunan visus.